hal-hal yang semacam itu. Ya. Kita misalkan masuk ke diskusinya. Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke. Izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara karena gini Pak Gembul, mohon maaf ya. Tadi itu sempat saya jawab karena saya memposisikan Pak Gembul adalah suara masyarakat yang sebagai wasilah saja. Ya, oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Saffaraini, jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional. Bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini, yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan ya, ilmiah versi Pak Gembul. Ya, ini ilmiah versi saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan begini ya. Kitab tadi itu masukkan ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah 2 hal yang berbeda. Misalkan di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Gak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita, informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu bahwa di sini ada botol. Dari mana saya tahu? Apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya dan saya bisa membuktikannya secara indrawi dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin. Gus Wafi, kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya walaupun tanpa pembuktian indrawi. Oke ya? Jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya. Bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan? Artinya dengan atau tanpa pembuktian, saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah.
pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahas, kan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Makanya ketika saya menyatakan saya terpisah dengan Kiai Imad, saya menghormati beliau secara pribadi sama seperti saya menghormati Gus Wafi, tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Salah satu contohnya, Gus Wafi pernah dalam perdebatan pertama itu dengan Pak Kori yang akhirnya dipermalukan pada yang waktu di Banten, itu. Iya, yang di Banten itu. Gus Wafi bersama Pak Rumail, bersama Pak Hanif Alatos itu mengatakan, kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman, begitu kan? Betul. Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Jadi maksudnya hal itu. Jadi saya misalkan ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke. Gus Rumail dan Gus Wafi mengatakan bahwa, atau misalkan Kiai Imad mengatakan bahwa nasab itu terputus selama 500 tahun. Terus Gus Rumail kemarin mengatakan, oh enggak, ada temuan yang kami temukan lebih baru lagi. Terputusnya hanya 150 tahun dan bahkan bisa segini, misalkan begitu ya. Terputus 150 tahun artinya adalah saya seperti tadi. Saya ngomong sama Gus Wafi, Gus ada salam dari Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro dengan saya itu rentang waktunya 150 tahun. Beliau wafat tahun 1855, saya lahir tahun 1985. Jadi ada rentang waktu sekitar 10 tahun di mana beliau hidup dan saya ada juga, rentangnya 150 tahun. Secara akademik, secara ilmiah, bolehkah Gus Wafi menerima perkataan ada salam dari Pangeran Diponegoro? Secara ilmiah tidak mungkin. Tidak diterima. Karena apa? Karena tidak mungkin secara indrawi ada orang yang bisa mengkonfirmasi itu. Kan begitu rumusannya. Nah, jadi kitab nasab, saya mohon maaf, metodologi nasab, saya mohon maaf ya, ada beberapa masalah itu termasuk historiografi. Karena apa? Di antaranya adalah kritik terhadap sumbernya tidak didasarkan pada teks. Kritik sumbernya tidak bisa diuji secara empiris. Begitu. Oke, boleh saya jawab? Iya. Begini, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi, sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Kenapa bukti kitab sezaman itu tidak diterima oleh para ulama? Maksudnya itu tidak pernah ulama itu menyampaikan mana bukti kitab sezaman. Justru ini yang lebih ilmiah, saya buktikan Pak Gembul. Islam itu Pak Gembul, ketika ada orang bicara kepada saya, Ustadz Wafi, saya tadi melihat ada orang tabrakan di sana. Ya, otomatis saya secara indrawi tidak melihat. Maka hanya agama Islam. Pak Gembul bisa survei di agama yang lain. Karena mungkin Pak Gembul sudah mempelajari beberapa agama. Nah, survei, hanya Islam yang paling ilmiah. Tidak ada agama yang memposisikan akal paling profesional daripada Islam. Ketika ada orang mengabarkan kepada saya bahwa di sana ada orang yang tabrakan, sedangkan saya tidak bisa melihat itu adalah benar atau tidak, istilahnya dalam usul fikih yahtamilu sidqa wal kadzib, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Maka yang pertama kali dipandang adalah orangnya. Nah, bagaimana hadis Pak Gembul? Kalau sampai hadis sama ilmu nasab ini jauh lebih tinggi ilmu hadis Pak Gembul. Ya, bukan. Belum selesai. Santai Pak Gembul, santai. Ini akan saya buktikan bahwa pertanyaan kitab sezaman itu sama sekali tidak ilmiah. Nah, kenapa? Karena begini, kredibilitas yang dilihat itu adalah orangnya, bukan teksnya. Bukan teksnya Pak Gembul. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang Kristen, Kristen bangga mereka memiliki ribuan teks kitab suci, tapi tidak ketemu siapa penulisnya. Tapi Al-Quran Pak Gembul, kita bisa buktikan, baik mungkin Pak Gembul nanti akan meminta sanad,
atau akan meminta manuskrip dan kredibilitasnya, kita bisa membuktikan bahwa ayat Allah ketika mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkannya dan kami yang menjaga, itu bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dari 5 syarat hadis saja semuanya membahas orangnya, Pak Gembul. Yang pertama, ittisalus sanad. Orangnya itu jangan sampai ada yang fiksi, apalagi fiktif. Harus benar-benar, kamu dapat dari mana kabar itu? Bahwa tadi ada orang yang tabrakan. Dari teman saya, benar nggak ada? Nah itu dibuktikan dulu. Yang kedua adalah adalatul rawi, Pak Gembul. Orangnya memang terbukti bukan ahli maksiat, tidak pernah bohong, dan memang orangnya amanah. Jadi yang ketiga, orang itu adalah orang yang dobet cekatan. Nah, kenapa kok kritikannya selalu kepada orangnya? Karena ini bukan wilayah indrawi, Pak Gembul. Bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu, hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan Kiai Imad, mana kitab sezamannya? Ini justru udah ilmiah. Kenapa? Karena perkara nasab ini bukan amrun qot'i, Pak Gembul. Ingat ya, perkara nasab itu bukan amrun qot'i, bukan sesuatu yang 100%, tetapi amrun zonni, keyakinan 80% ke atas. Sehingga ada teori, Pak Gembul, di dalam nasab namanya syuhrah wal istifadhah. Bagaimana komentar masyarakat dulu tentang dia, itu yang kita ambil. Begitu Pak Gembul. Manggi ditanggapi. Oke, ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Tapi gini, metodologi ilmiah itu ketika saya mendapatkan kabar ada mobil kecelakaan di jalan, orang yang menceritakan kepada saya itu adalah unsur kedua atau ketiga. Yang pertama adalah saya datang langsung apakah ada jejak-jejak kecelakaannya atau bukan. Jadi bukan pada orangnya, tetapi pada jejak-jejaknya. Jadi dalam historiografi memang terkaitnya itu adalah pada jejak-jejaknya, pada artefaknya, pada keberadaannya. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan saya tanya sekalian pada Gus Wafi, misalkan ya, ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan, yang mencangkokkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran. Begitulah ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, oh tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji? Bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang berarti subjektif kan? Begini Pak Gembul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Ya memang itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, gitu tidak. Makanya saya gini aja dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? Bukan, ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, gak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya. Mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan, Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu, boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Oke. Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Tidak bisa disebut secara akademik. Tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia telah jujur? Ya dari komentator-komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah ini jadi ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya. Ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah.
Jadi kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektivitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya, subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman. Tidak sesuai dengan ini dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas, misalkan ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab-kitab, mohon maaf ya, itu bukan dari Islam, tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah, dan karena tidak, misalkan ya, dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern, ya ayo kita diskusikan terkait ini gitu. Jadi sekali lagi ya, ada nggak cara selain cara subjektif tadi itu, ada nggak cara yang bisa menjelaskan dari mana Pak Ali Asyakran itu jujur misalkan? Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Ini diskusi yang menarik ketika kita membahas tentang mengkritisi ilmu nasab. Ketika kita mengkritisi ilmu nasab, hak setiap orang. Pak Guru juga berhak mengkritisi ilmu nasab. Dan Robitoh Alawiyah ini lembaga pencatat nasab yang memang berpegang pada kaidah ilmu nasab. Kebetulan Kiai Imaduddin juga berpegang pada ilmu nasab. Betul. Ilmu nasab sama ilmu nasab ketemu diskusi kemarin bisa tuh sama. Jadi ketika ilmu nasabnya kita tidak punya pada platform yang sama, terus kita mengkritisi ilmu nasab, memang dia menjadi kritik bukan seputar isu nasabnya Ba'alawi, tapi kritik diskusi seputar seberapa ilmiah ilmu nasab. Itu pun juga mungkin menjadi tema yang menarik ke depan gitu ya Pak Guru ya. Tentang seberapa ilmiah, seberapa bisa diterima ilmu nasab. Ilmu nasab ini seperti yang disampaikan oleh Gus Wafi, yang dipandang oleh Pak Guru sebagai ilmu yang mungkin tidak ilmiah, adalah metode yang digunakan secara generasi bergenerasi. Jadi kalau misalnya kita mau tanya Pak Guru baik apa enggak orangnya, tanya sama saya yang pernah ketemu, kita sezaman, kita bisa ngomong. Ketika kita mau tahu tentang si sumber Ali Asyakran misalnya, baik atau enggak, kita nggak bisa tanya sama orang yang hidup di zaman itu, mau nggak mau baca tulisan. Mau nggak mau baca siapa yang pernah mengutip tentang beliau, itu mau nggak mau. Karena sumbernya itu. Apakah bisa memastikan? Ya nggak bisa. Bahkan saya ditanya tentang Pak Guru, baik nggak Pak Guru orangnya? Saya jawab baik. Saya pun juga bukan berarti menjadi orang yang bisa memastikan bahwa Pak Guru baik. Nggak begitu. Poin lain adalah, kalau misalnya kita berstatement dalam setiap ilmu manapun, bahkan DNA, misalnya seperti Pak Guru berstatement, jadi di dunia Arab itu mengisbat nasab tuh harus tes DNA gitu. Nah itu juga harus kita telaah gitu. Apakah betul di dunia Arab itu, di luar kalau dia tes DNA baru diisbat. Kami survei nggak ketemu satu pun nakobah yang mengisbat lewat tes DNA. Satu pun orang yang hasil tes DNA akhirnya dia ketemu nih tiba-tiba jadi keturunan Rasulullah, nggak ada sampai sekarang. Diisbat sama nakobah manapun nggak ada. Artinya setiap statement itu normal, bisa salah, bisa benar. Perspektif kita bisa salah, bisa benar, iya. Dari perspektif ilmu-ilmu DNA misalnya. Terus poin lain misalnya, kalau misalnya kita lihat bagaimana kita bisa men-track orang yang jauh di belakang Ali Asyakran, Ubaidillah. Bagaimana kita bisa men-track ilmu apa yang bisa digunakan? Ada filologi, ada arkeologi yang bisa juga berperan di sana. Nah, ada filolog misalnya menyampaikan berdasarkan ilmu filologi, Ubaidillah bin Ahmad ini tokoh fiktif. Berdasarkan filologi, Ubaidillah ini tokoh fiktif. Itu sebuah kesimpulan hasil dari penelitian. Kita minta penelitiannya, apakah pernah meneliti manuskripnya, pernah datang ke Hadramaut kah, cek semua peninggalannya. Kami berdiskusi dengan, nanti setelah ini ada sesi penonton, masih ada sesi tentang filologi,
yang kita menghadirkan Prof. Titi Pujastuti dan Prof. Yasmin Syahab, mereka yang akan menjelaskan bagaimana kesimpulan sampai pada filologi bisa membatalkan nasab Ba'alawi atau membatalkan keberadaan Ubaidillah, apa proses yang harus dijalani begitu Pak Guru? Saya mohon maaf dengan segala kerendah hati, saya mohon maaf. Ayo kita kembali pada diskusinya. Jadi kembali lagi. Habib, seperti Guru Gembul kasih waktu 5 menit, biar gantian. Soalnya kita kayak saling motong, nggak enak kesannya gitu. Biar ada waktu masing-masing gitu. Pak Guru ini tadi yang saya tahu ada materi yang mau disampaikan ya? Ada, tapi nanti ini jadi kalau boleh Pak Guru nggak apa-apa. Nanti aja. Cuman ya, soalnya kalau nggak ada timernya, saya belum selesai menjelaskan Pak Guru ada yang ingin disampaikan. Cuman maksudnya gini, gitu. ini saya sampaikan kepada semua yang ada di sini gitu ya. Jadi gini, ilmu nasab sudah disampaikan tadi ya, bahwa itu adalah ilmu tradisi, itu buatan manusia dan disampaikan dari generasi ke generasi sebagai kaidah. Oke? Itu yang pertama. Jadi lepaskan itu dari Islam karena itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah hanya memerintahkan kita untuk mempelajari nasab tetapi tidak menjelaskan bagaimana metodologinya. Metodologinya dibuat oleh manusia. Karena itu, maka dia sangat boleh dikritik dan wajib mengikuti perkembangan zaman. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka orang-orang sekarang memiliki metodologi. Metodologi ilmiah dalam hal historiografi itu diambilnya dari mana? Pertama kalinya siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mereka melakukan kritik hadis, itu menjadi metodologi paling standar di masa lampau dan dikembangkan sampai saat ini untuk bisa mengetahui bagaimana sejarah di masa lampau itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita mengkritik ilmu nasab, itu tidak apa-apa. Karena apa? Ilmu nasab adalah tradisi masyarakat masa lampau ketika mereka belum tahu metodologi yang lebih meyakinkan. Nah, sekarang ada banyak metodologi yang lebih meyakinkan. Jadi maksudnya, makanya saya bilang sejak awal saya tidak sesuai sependapat dengan Kiai Imad. Karena apa? Karena sama-sama menggunakan ilmu nasab. Padahal ini janjinya adalah diskusi ilmiah. Ilmiah itu yang tadi Bapak sampaikan itu bukan ilmiah, itu teologis. Karena didasarkan pada ketidaktahuan kita. Kan didasarkan pada ketidaktahuan kan? Saya tidak tahu gitu. Misalkan tadi Bapak bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk mengetahui saya baik dan buruk? Ya tidak tahu. Ya memang tidak tahu. Yang mengetahuinya itu apa? Kita lepas dari hal-hal yang goib. Ilmiah itu gak peduli sama hal-hal yang goib. Kita fokus pada saya diketahui baik dan buruknya itu dari mana? Dari rekening saya ditransfer kemana? Apakah ke yatim piatu ataukah ke tempat dugem? Misalkan dari jejak-jejak yang bisa kita uji secara empiris. Bukan, wah saya baik, murah senyum, bukan seperti itu. Itu ya karakter saya, apakah saya menyumbang ini adalah ikhlas atau tidak, itu tidak di luar kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah itu adalah yang mungkin bisa kita uji secara indrawi, level terdasarnya. Cuma bertanya dulu. Oh belum selesai? Oh ya nggak apa-apa, sok aja. Iya, mau bertanya Pak Anu. Coba ilmiahkan kepada saya bagaimana Pak Gembul tahu bahwa selama ini Pak Gembul sholat Rasulullah benar-benar seperti itu prakteknya. Saya menemukan catatan dalam Bukhari dan Muslim. Oke. Anda tahu ilmu hadis dalam pencatatan Bukhari Muslim? Tidak. 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 Nah itulah karena di dalam pencatatan hadis Pak Gembul ya sangat erat harus dalam penulisan hadis, bahkan Imam Bukhari Muslim itu sangat ketat. Jadi yang dipandang pertama dalam ilmu hadis adalah kredibilitas orang yang meriwayatkan, Pak Guru. Bukan tentang catatan dulu. Kalau kita seumpamanya kita bertanya gini, mana catatan tulisan asli Imam Bukhari di zaman Imam Bukhari sekarang? Karena tidak bisa ditunjukkan, berarti Imam Bukhari lepas, tidak pernah ngarang kitab hadis. Gak bisa seperti itu, Pak Guru. Ya bisa, jadi gini. Mungkin itu dulu ya pertanyaan saya. Coba ilmiahkan kepada saya bahwa Pak Guru selama ini sholat benar-benar seperti itu Rasulullah sholat. Saya jawab ya. Ya, ilmiahkan kepada saya. Saya tidak sholat dengan gaya ilmiah. Gimana? Karena itu kepercayaan. Saya bilang kepercayaan dengan ilmu itu terpisah secara epistemologis. Jadi kalau saya percaya pada Tuhan, saya gak akan mencari-cari Tuhan. Ketika saya sholat, saya gak akan mencari-cari tentang studi ilmiah, apakah sholat begini begitu. Itu didasarkan kepada kepercayaan saya kepada Imam Bukhari. Jadi itu adalah ranah kepercayaan. Nah, karena ini studinya adalah ilmiah, maka kita harus uji secara ilmiah. Gitu kan? Pak Guru nggak salah. Iya, jadi beliau memiliki metode sendiri. Iya. Bukan metodologi sendiri. Ini silahkan cek
manapun atau googling lah sekarang ya, googling yang dimaksud dengan metode ilmiah. Dan kalau misalkan tadi disebutkan dengan soal ini kan dapatnya dari Google, bukan gitu. Google itu gak pernah ngajarin manusia ya. Google itu adalah mesin pencari. Google itu mengkoneksikan antara manusia dengan orang lain. Jadi kalau saya baca tulisan Gus Baha di Google, itu saya bukan belajar dari Google. Saya belajarnya dari Gus Baha dan menggunakan Google sebagai metodologinya. Jadi gitu ya. Nah jadi kembali lagi. Silahkan googling, silahkan cari informasi terkait apapun yang dimaksud dengan ilmiah itu, level paling dasarnya adalah kita harus menguji secara objektif. Bukan subjektif ya, kalau subjektif bisa kesana kesini. Jadi objektif itu, yang dimaksud dengan objektif itu adalah, sesuai objeknya. Jadi ini objek yang saya pegang. Ini objek yang saya pegang warnanya adalah putih. Betulkah? Tidak. Ini tidak warna putih, ini subjektif, ini konsensus manusia menyebut ini putih. Padahal kita sama sekali tidak mengetahui warnanya. Tapi kalau misalkan saya sebut bahwa botol ini, saya sebut di sini, botol ini ada di sini, ini objektif, karena objeknya memang ada di sini. Begitulah. Jadi ilmiah itu artinya objektif. Kenapa? Karena dia bisa diuji sepanjang zaman. Jadi saya mohon maaf, kalau misalkan nanti ada uji statistik, kalau misalkan nanti ada uji DNA dan sebagainya, itu adalah ilmu pasti. Karena sudah ada metodologi yang bisa diuji kapanpun, bagaimanapun caranya, di tempat manapun, terhadap objek-objek yang manapun, hasilnya sama. Nah, kalau misalkan yang nasab tadi itu, karena tergantung pada misalkan pernyataan dari orang-orang yang ada di sini dan sebagainya, itu subjektif. Bisa nggak kita masukkan? Bisa, sangat bisa. Kalau dia tidak bertentangan dengan fakta-fakta objektif yang ditemukan. Gitulah kurang lebihnya.